Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya adalah Nurani. Saya berasal dari kampus Amin Bimbing dan saya dari kelas RI 25M. Di sini saya akan menjelaskan pemrograman mobile. Tetap video ya guys. Pengantar pemrograman berorientasi objek struktur data. Pengantarnya bertiga. Yang pertama, pemrograman struktur adalah suatu aktivitas pemrograman dengan memperhatikan urutan langkah-langkah perintah secara sistematis, logis, dan tersusun berdasarkan algoritma yang sederhana dan mudah dipahami. Nah, yang kedua, pemrograman berorientasi objek, Object Oriented Programming, disingkat OOP, merupakan paradigma pemrograman yang berorientasi kepada objek. Jadi semua data dan fungsi di dalam paradigma ini dibungkus dalam kelas-kelas atau objek-objek. Nah, yang kedua, perbedaan keduanya adalah pada pemrograman berorientasi objek, setiap objek dapat menerima pesan, proses data, dan mengirim pesan ke objek lainnya. Sedangkan untuk pemrograman terstruktur adalah sebuah cara memproses data yang strukturnya sistematis dalam analisa cara dan penulisan pemrograman. Yang ketiga, pemrograman struktur unggul dalam melakukan pemrograman sederhana karena lebih efisien dan lebih mudah dalam hal perawatan. Sementara itu, pemrograman berorientasi objek memiliki beberapa keuntungan seperti maintenance programan lebih mudah dibaca dan dipahami, dan pemrograman berorientasi objek mengontrol kerumitan program hanya dengan mengizinkan rincian yang dibutuhkan untuk pemrogramer. Mengubah program beberapa penambah atau menghapus fitur tertentu disesuaikan dengan keperluan berdasarkan objek. Apa itu OOP? OOP, paradigma pemrograman yang memandang sistem yang akan dibangun berdasarkan objek-objek yang terlibat dan interaksinya dalam sistem. Yang kedua, sistem dibangun dengan membuat objek-objek dan menginteraksinya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Fungsi dan data menjadi satu kesatuan yang disebut dengan objek programan dalam serangkaian objek yang berinteraksi untuk menyelesaikan suatu problem. Pemrograman berorientasi objek OOP berputar pada konsep dan dari objek yang merupakan elemen dasar dari program. Ilustrasinya adalah objek mobil mempunyai atribut tipe, transmisi, warna, dan manufaktur. Mobil juga mempunyai tingkah laku berbelok, mengerem, dan berakselerasi. Cara yang sama pula kita dapat mendefinisikan perbedaan sifat dan tingkah laku dari singa. Ini objek, atribut, dan tingkah laku. Mobil, objek itu mobil, atribut, tipe, dari, transmisi, manufaktur, warna. Tingkah laku, berbelok, mengerem, mempercepat. Yang kedua, singa, atributnya berat, warna, lapar atau tidak lapar, jinak atau liar. Tingkah laku, warning, tidur, berburu. Nah, pada perangkat lunak menggunakan atribut sebagai data dan tingkah laku secara metode. Kelas, kumpulan atas definisi data dan fungsi-fungsi dalam suatu unit untuk suatu tujuan tertentu. Sebagai contoh, kelas of dog adalah suatu unit yang terdiri atas definisi-definisi data dan fungsi-fungsi yang menunjukkan pada berbagai macam perilaku turun dari anjing. Yang kedua, kelas adalah suatu struktur dalam program yang berisi satu atau beberapa metode, dapat berupa fungsi dan atau prosedur, dan atribut dapat berupa data ataupun variabel yang akan dioperasikan dalam metode. Dengan demikian, atribut merupakan anggota kelas yang bersifat statis, sedangkan metode merupakan anggota kelas yang bersifat dinamis. Objeknya, setiap objek dibangun dari sekumpulan data atribut yang disebut variabel untuk menyebarkan karakteristik khusus dari objek, dan juga berdiri dari sekumpulan metode yang menyebarkan tingkah laku dari objek. Bisa dikatakan bahwa objek adalah sebuah perangkat lunak yang berisi sekumpulan variabel dan metode yang berhubungan. Sebuah objek adalah sebuah instance keturunan dari kelas. Nah, perbedaan kelas dan objek itu misalnya kita memiliki sebuah kelas dan mobil di mana dapat digunakan untuk mendefinisikan beberapa objek mobil pada tabel di bawah. Mobil A dan mobil B adalah objek dari kelas mobil. Kelas memiliki fillet, nomor, plat, warna, manufaktur, dan kecepatan yang diisi dengan menilai pada objek mobil A. Dan mobil B, mobil juga berakselerasi, berbelok, dan melakukan rem. Nah, ini kelas mobil, objek mobil A, objek mobil B. Variable intent, kelas mobil, nomor plat, warna, manufaktur, kecepatan. Nah, objek mobil A, ABC 11, biru, Mitsubishi 5 km. Objek mobil B, XYZ 123, Toyota 100 km. Metode intent, metode akselerasi, metode belok, metode rem. Ketika diinisialisi, setiap objek mendapatkan satu set variabel yang baru. Bagaimanapun implementasi dari metode dibagi di antara objek pada kelas yang sama. Kelas yang menyediakan keuntungan dari reusability. Programmer perangkat lunak dapat menggunakan sebuah kelas beberapa kali untuk membuat banyak objek. Metodologi PBO terdiri dari 3 metodologi dasar PBO, yaitu pemadulan, pengkapsulan, encapsulation. Yang kedua, penurunan atau pewarisan, inheritance. Yang ketiga, polimorfisme. Pemodulan atau pengkapsulan, encapsulation. Pemodulan adalah metode untuk menggabungkan data dengan fungsi. Dalam konsep ini, data dan fungsi digabung menjadi satu kesatuan, yaitu kelas. Yang kedua, konsep ini erat kaitannya dengan konsep penyembunyian information hiding. Contohnya, mobil adalah sebuah kelas. Seorang pengendara mobil tidak harus tahu bagaimana proses kerja mesin mobilnya, pembakaran bahan bakar, proses pemindahan transmisi gigi, dan seterusnya. Yang dia tahu adalah bawa setir untuk mengendalikan jalannya mobil, pedal gas untuk menambah kecepatan, pedal rem untuk mengurangi kecepatan, dan seterusnya. Singkatnya, dia hanya tahu bahwa mobilnya berjalan dengan baik. Penurunan atau pewarisan inheritance. Dari konsep penurunan ini, suatu kelas bisa diturunkan menjadi kelas baru yang
masih mewarisi sifat-sifat kelas orang tuanya. Hal ini dapat dianalogikan dengan kelas manusia. Manusia merupakan turunan dari orang tuanya dan sifat-sifat orang tua diwarisi olehnya. Bisa ditarik kesimpulan bahwa semua kelas di dunia selalu memiliki hierarki yang menggambarkan silsilah kelas tersebut. Ini penurunan atau pewarisan intertens. Contohnya, dari kelas kendaraan bermotor dapat diturunkan beberapa kelas baru, misalnya sepeda motor, sedan, pick up, minibus, dan kendaraan roda banyak. Nah, ini dia penurunan pewarisan intertens. Contohnya, kelas sepeda motor mungkin masih dibagi lagi menjadi 2 kelas, yaitu sepeda motor 2 dan 4 tak. Sepeda motor tak mungkin masih dibagi lagi ke pabrik pembuatan seperti Honda, Suzuki, Yamaha, dan seterusnya. Masing-masing pabrik mungkin masih mempunyai beberapa kelas turun lagi seperti Honda Astrea Start, Honda Astrea Grand, dan seterusnya. Ininya. Keuntungan pewarisan. Subkelas menyediakan state dan behaviors yang spesifik yang membedakan dengan spesies kelas, memungkinkan programmer untuk menggunakan ulang source kode dan superclass yang telah ada. Programmer dapat definisikan superclass khusus yang bersifat generik yang disebut abstrak class untuk mendefinisikan kelas dengan tingkah laku dan state secara umum. Nah, ini polimorfisme berarti kelas-kelas yang berbeda tetap berasal dari suatu orang tua dapat mempunyai metode yang sama, tapi cara pelaksanaannya berbeda-beda. Atau dengan kata lain, suatu fungsi akan memiliki perilaku perbedaan jika dilakukan ke kelas yang berbeda-beda. Contohnya, kelas untuk input sound system, sebuah tipe record dan CD player memiliki tombol play yang berfungsi untuk memainkan musik yang dikehendaki. Tipe record mengimplementasikan tombol play dengan membaca isyarat-isyarat yang terekam di pita magnetis kaset, sedangkan CD play menggunakan sinar laser untuk membaca bit-bit digital yang terekam di permukaan CD. Bahas program yang membutuhkan OOP antara lain. Ini Visual Explorer, Java, C++, Pascal bahasa pemrograman, Visual Basic Net, Simula, Simultac, Ruby, Python, PHP, C, Delphi, Elvil, Perl, Adobe Flash, AS3.0. Contoh dalam C++, iCloud, Extreme, Con, Xbat. Nah, yang kedua itu ada objek orientasi. Tujuannya adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi real world object, memahami konsep software objek, memahami konsep kelas, memahami dan mengimplementasikan kelas diagram, mengidentifikasi software objek. Subtopik, objek, kelas diagram. Nah, objek memahami objek adalah kunci untuk memahami objek orientasi programming. Real world objek, setiap objek di dunia memiliki 2 karakter, state, sifat, ciri karakteristik, atribut yang melekat pada objek, dan behavior, tingkah laku objek, state, behavior, kata kuncinya. Nah, contohnya itu real world objek. Objeknya itu kucing, state-nya itu warna, bulu, nama, kaki, ekor, dan lain-lain. Behavior itu mencakar, mengeong, mengibaskan ekor, memakan, berjalan, bergulungan, dan lain-lain. Contohnya itu objek sepeda, set gear speed. Behavior itu ganti gear, kecepatan, bertambah, dan rem. Objek child, state, jari-jari. Behavior keliling lingkaran, luar lingkaran. Teamwork, amati objek yang ada di sekitar Anda, tentukan state dan behavior yang memiliki masing-masing objek tersebut. Satu kelompok objek. Software objek, real world set behavior, softwarenya file dan method. File, atribut, variabel, method, fungsi U atau bahasa programan lain. Software objek, kalau kita sudah mampu mengidentifikasi objek yang ada di dunia nyata, maka relatif akan lebih mudah untuk merepresentasikan ke dalam bentuk software. Caranya, kelas real world terdapat objek yang memiliki kesamaan behaviors dan state. Contohnya tuh seperti semuanya kucing memiliki 4 kaki, ekor, mengeong, bulu, dan lain-lain. Walaupun jenis mereka berbeda, namun terdapat kesamaan state dan behavior. Kenapa bisa sama? Blueprint ciptakan kelas blueprint dari project yang dibentuk objek hasil instansiasi atau bentukan dari kelas. Jadi sebelum kita membuat objek perlu dibuat kelas terlebih dahulu. Ini kelas objek hijau, biru, merah, orange. Dari kelas objek, ketika kita sudah mengidentifikasi real world objek, maka tinggal dibuat kelasnya. Dari kelas tersebut kita bisa membuat objek sampai jumlah yang tak terbatas. Untuk memudahkan pembuatan kelas dari kondisi nyata, maka kita bisa menggunakan kelas diagram. Nah, ini kelas diagram dari real world objek menjadi kelas dibutuhkan kelas diagram. Real world object root class. Kelas diagram itu merepresentasikan kondisi nyata ke dalam bentuk diagram untuk memudahkan mengubah ke bentuk kelas. Kode program, real world object, kelas diagram, dan kelas. Struktur kelas itu diagram nama kelas, stage, behaviors. Contoh kelas diagram 1, kucing, nama kaki, warna, bulu, ekor, mencakar, berjalan, bergulung, makan. Contoh kelas diagram yang kedua, sepeda, gear, speed, merek, ganti gear, kecepatan bertambah, rem, keadaan sepeda. Teamwork, buatlah kelas diagram dari objek yang telah Anda amati. Nih, stance class, nama kelas, data field, dan method. Sense text objek, membentuk objek, nama kelas, nama objek, new, nama garis bawah kelas, tutup kurung, buka kurung, titik koma. Contohnya itu sepeda big, new sepeda. Pengaksesan field atau metode. Untuk mengakses field atau metode dapat dilakukan dari objek dengan cara menggunakan tanda titik setelah nama objek. Stance access field, nama objek, nama file. Contohnya itu big one, speed, perintah yang ditulis untuk mengakses field speed melalui. Nah, variabel tip data operator di Java. Variabel adalah tempat penyimpan data dalam memori di Java. Variabel harus dideklarasikan dengan tipe data. Sense text, tipe data, nama variabel, nilai, in, umur, 25, titik koma, string nama, Budi, bulan, aktif, true. Aturan penamaan variabel ada 3, yaitu huruf kecil di awal, kamel kelas, nama dopen, total harga. Yang kedua, tidak boleh diawali angka, dan yang ketiga tidak boleh menggunakan keyword Java, in, class, dan lain-lain.
Tipe data primitif, nilai langsung. Tipe ukuran dan ada contoh. Tipe byte ukuran 1 byte, contoh 128 sampai dengan 127. Tipe short ukurannya 2 byte, contohnya 32.768 sampai dengan 32.767. Tipe int ukuran 4 byte, contohnya 2 miliar sampai dengan 2 miliar, kurang 2 miliar sampai dengan 2 miliar. Tipe long ukuran 8 byte, contohnya 1 liter. Float 4 byte 314V, double 8 byte 3 14159. Char 2 byte beyond 1 byte true false. Byte nilai kecil 100, int umur 25, long populasi 78.00000 al. Float berat 65 sampai 5f, double t 3.141592615. Char crypt blood lulus true non primitive referensi objek. String nama Budi Sumpaso in angka 1345. Nah, yang ketiga aritmatika in 10b sama dengan 3. Sistem out print tambah b titik koma garis miring 13 penjumlahan. Sistem out print a kurang b titik koma garis miring 7 pengurangan. Sistem out printin a kali b titik koma garis miring 30 perkalian. Sistem out printin a garis miring b titik koma garis miring 3 pembagian bulat. Sistem out printin a persen b titik koma garis miring 1 sista bagi modulasi. Perbandingan hasil boolean. Sistem out printin a sama dengan b titik koma garis miring false sama dengan sistem on printin a tanda seru sama dengan b titik koma garis miring true tidak sama. Sistem on printin a lebih kecil b titik koma garis miring true lebih besar. Sistem on printin a lebih besar b sama titik koma garis miring false lebih kecil. Sistem on print a sama lebih kecil sama dengan b titik koma garis miring true lebih besar atau sama. Sistem on printin a lebih kecil sama dengan b titik koma garis miring false lebih kecil atau sama. Logika boolean x sama dengan true, y sama dengan false. Sistem on printing x dan y false and keduanya true. Sistem on printing x get y true or salah satu true. Sistem on printing tanda seru x false not kebalikan. Penugasan assignment Java in 10 n plus sama dengan 5 n plus n sama dengan n plus 5 karena 15 n sama dengan 3 n 3 12 n kali 2 n sama dengan n kali 2 24 n garis miring sama dengan 4 n sama dengan n 4 6 n persen sama dengan 4 garis miring n sama dengan n persen 42. Intergradement dan description Java in i sama dengan 5 i plus sama garis miring i sama dengan 6 post intermine i sama dengan 5 post decrement plus i sama dengan 6 pre intermine i sama dengan 5 pre decrement. Contoh program lengkap. Public class main, public static void main, string args, variable dan tipe data, string nama Budi in nilai 1 980, nilai 2 90, double rata, operator aritmatika rata nilai sama dengan nilai 1 tambah nilai 2 garis miring 2,0. Contoh control flow, tujuannya mahasiswa dapat memahami konsep control flow, memahami subcontrol flow. Topik control flow, if then else switch while do while for break content return. Control flow digunakan untuk mengeksekusi menjalankan program berdasarkan ulur organisasi decision makin percobaan branching maupun berulang looping. Decision makin if then else switch looping for while do while branching break content return. Decision makin pengondisian if then else dan switch. If then sense umum. Ini sense umum dia ekspresi merupakan ekspresi boolean yaitu ekspresi yang menghasilkan nilai true atau false. If then berisi perintah yang ada di dalam blok if akan dieksekusi jika ekspresi bernilai benar true. Jika ekspresi bernilai salah maka program akan loncat ke statement yang ada di bawah blok if. Body if dikenal dengan blok if block. Nah, ini program flexchart if then. Stance penggunaan digunakan jika statement pada blok if ada lebih dari satu baris. Ekspresi statement 2 statement 1 2 statement n tidak menggunakan buka kurung. Digunakan jika statement pada blok if hanya ada satu baris. If ekspresi statement implementasi menggunakan ini programnya tidak menggunakan penjelasan ekspresi if. Cat nilai huruf in nilai 85 in nilai lebih besar 80, nilai huruf A nilai huruf B. Karena ekspresi bernilai benar maka berbaris perintah ini akan dijalankan. Jika ekspresi bernilai salah maka program akan langsung mengeksekusi baris perintah ini. If then else sistem main if then else memiliki dua cabang eksekusi, cabang blok if jika ekspresi bernilai benar, cabang blok else jika ekspresi bernilai salah. Flowchart if then else ini program sistem if dengan satu ekspresi berupa ekspresi boolean yang menghasilkan nilai true atau false. Sistem 2 choose sistem F dengan lebih dari satu ekspresi. If ekspresi 1 baris ini akan dieksekusi jika ekspresi pada if bernilai benar. Else ekspresi 2 baris ini akan dieksekusi jika ekspresi 1 bernilai salah. Else if ekspresi 3 baris ini akan dieksekusi jika ekspresi 2 bernilai salah. Else baris ini akan dieksekusi jika ekspresi 3 bernilai salah. Flowchart if then else satu ekspresi program. Implementasi chart nilai huruf nilai 75 if nilai 80 nilai huruf A else nilai huruf B. Penjelasannya tuh ini. Karena ekspresi bernilai benar maka baris perintah ini tidak dijalankan. Sistem else baris perintah ini akan contoh programnya if demo Java in else demo Java. Next if ini berserang if dalam if.
Statement if yang di dalam inner dapat berupa if then merupakan if then else. Switch bekerja pada tipe data byte short in long card dan sistem body switch dikenal dengan byte block. Sistem main pada switch block terdiri dari satu atau lebih cache atau default. Penambahan break pada setiap statement cache bersifat opsional. Syntax switch tanpa break. Program variabel tipe data dari variabel huruf berupa bilangan block byte short in long chart atau string nilai pada cache huruf disesuaikan dengan nilai pada variabel. Sistem main pada setiap cache dapat lebih dari satu baris. Sistem switch dengan break variabel switch variabel cache bernilai sistem 1 break cache nilai 2 sistem 2 break cache nilai sistem n break default break. Ini flat cache switch dengan break. Ini program flat switch tanpa break. Ini programnya. Contoh program chat switch demo Java switch demo Java. Ini one question decision making. Output and number change. Ini program yang kedua question decision making. Program yang ketiga looping berulang, looping while good while for, while six will ekspresi berupa ekspresi boolean yang menghasilkan nilai true dan false. Statement yang ada di dalam block while akan diskusi jika ekspresi bernilai true. Closed while. Contoh program while demo Java. Yang kedua the while exchange ekspresi berupa for, ekspresi yang boleh melihat true atau false. Flowchart kode program for instansi nilai awal dimulai berulang hanya dieksekusi satu kali oleh compiler. Definisi kondisi ekspresi untuk melakukan evaluasi pada tiap perulangan. Jika nilai bernilai false maka perulangan berhenti. Interment ekspresi yang dikerjakan pada setiap perulangan bisa berupa interment merupakan discrement. Contoh program for instance for demo Java. Nested loop berulang bersarang yang lebih sering diimplementasikan ada for di dalam for ada while di dalam while. Ini program stance. Perpaduan antara for di dalam while maupun while di dalam for juga kadang digunakan. Breaching statement break menggunakan keyword break digunakan untuk berarti berulang for while do will dibedakan menjadi dua. Unlabeled break break tanpa label. Stance break implementasi di program. Unlabeled break pada net loop digunakan untuk berhenti berulang yang di dalam linear statement atau berulang yang paling dekat dengan percabangan. Implementasi break pada berulang bersarang. Out while inner program. Contoh program break demo Java. Labeled break digunakan untuk berhenti berulang yang terluar out system main atau sesuai dengan peletakan label. Stance break label bisa sembarang nama kecuali keyboard Java diikuti dengan stance. Label stance dilakukan di atas perulangan yang akan dihentikan. Stance label label break dengan menggunakan label selesai. Contoh program break white label demo Java 2 continue menggunakan keyboard continue digunakan untuk kembali berulang for will do well. Ketika continue dengan eksekusi maka compiler akan kembali ke perulangan sehingga statement yang ada di bawah percabangan continue dengan dijalankan dibedakan menjadi dua. Unlabeled continue tanpa label stand continuous. Ini program digunakan untuk kembali ke perulangan yang dalam inner state dalam perulangan paling dekat dengan percabangan. Program implementasi. Contoh program continue demo Java. Labeled continue digunakan untuk kembali ke perulangan yang di luar author statement atau sesuai dengan perlekatan label continue. Label bisa sembarangan nama kecuali keyword Java diikuti dengan stance. Label stand ini diletakkan di atas perulangan. Labeled continue. Program contohnya return menggunakan keyword return digunakan untuk keluar dari metode dibedakan menjadi dua, yaitu return dengan mengirim full value return dengan value stance return dengan menggunakan value return plus return dapat mengirim value true. Kesimpulan control flow kondisi perulangan percabangan pengkondisian if then else switch perulangan will for percabangan fair return continue return. Looping tuliskan program untuk mendapatkan output seperti berikut. Program 1 sampai 5. Looping tuliskan program untuk mendapatkan output seperti berikut. Ketiga program, yang keempat, yang kelima, yang 6, 7, 8. Self checking function. Apa perbedaan antara while dan do while? Bagaimana sistem berulang for? Perbedaan antara bin dan if then else. Sebutkan tipe data yang dapat. Nah, package. Tujuan pembelajaran mahasiswa diharapkan mengenai definisi package pada Java, mampu mendeklarasikan dengan pendeklarasikan package dan subpackage pada kode program, mampu mendeklarasikan dan mengakses package dan subpackage pada kode program. Subtopik, definisi package, deklarasi subpackage, akses subpackage dan subpackage. Contoh khusus package paket bundelan digunakan untuk mengelompok kelas yang memiliki karakteristik atau fungsi yang sama. Sebuah package dalam programan Java terdiri dari kumpulan kelas dan interface. Library adalah package yang telah disediakan, tinggal tambah dan digunakan pada Java. Package tersebut bisa disepi boot API. Package by yourself. Kita juga bisa menambahkan package sendiri untuk mengelompokkan kelas. Perintah yang dapat digunakan untuk package meliputi deklarasi atau pembuatan package, import, mengakses package. Deklarasi package identifier. Deklarasi package menggunakan kata kunci package, identifier, nama package, aturan penamaan package bisa diawali dengan huruf kecil dan tidak dapat menggunakan spasi sebagai pemisah. Perintah ditulis sebelum di atas deklarasi kelas. Deklarasi package contoh nih animals dan mamalia. Subpackage sebuah subpackage dapat terdiri dari subpackage dalam subpackage menggunakan penggabungan antara subpackage dengan subpackage-nya ditulis dengan menggunakan tanda titik sebagai pemisah. Ini penggunaan animals mamalia kelas kucing. Send subpackage nama package subpackage contohnya package nilai animasi mamalia. Ini subpackage ke dalam dari hierarki subpackage dalam package LMS misalkan package A terdiri dari subpackage B, subpackage B terdiri dari subpackage C. Ini import package. Syntax import package
import nama package, nama kelas. Ini contohnya. Akses package ketika instansiasi. Akses package juga dapat dilakukan pada saat membuat objek. Cara sama seperti sistem untuk mengakses namun tidak menggunakan keyword import. Stance. Package class object new package class, contohnya ini. Ini stance contoh program and work. Ini referensi Abdul Qadir dasar pengetahuan Java 2. Nah, advanced class subtopik deklarasi kelas net class access viewer object variable reference. Nah, fitur OOP encapsulation interexploitation fitur OOP encapsulation suatu cara untuk menyembunyikan implementasi detail dari suatu kelas dalam rangka menghindari akses yang ilegal. Contohnya public class, komponen untuk deklarasi kelas modifier nama kelas body class, contohnya ini. Penjelasan nama kelas body class modifier. Notice class di dalam kelas, outer class, inner class, nama inner class, kelasnya inner class. Untuk mengimplementasikan detail segmen yang harus tidak share dengan kelas lain yang tidak memiliki akses H inner class masuk member dari kelas outernya. Bentuk net class nih. Kelas 2 jeruk bentuk net class program. Hasil kompilasi local inner class yaitu inner class yang deklarasikan dalam metode. Ini bentuk local inner class program. Modifier melakukan kontrol terhadap kelas member method field maupun kelas itu sendiri. Akses modifier public privat protect no modifier result outer modifier minimal abstract status native Russian sestonized volatile. Akses modifier jenis modifier public privat protected no modifier default. Modifier publik hak akses untuk semua kelas baik yang ada di dalam package maupun di luar package. No modifier default hak akses hanya untuk kelas yang ada pada package yang sama. Modifier privat diterapkan di kelas akses yang memiliki oleh kelas itu sendiri. Modifier project hak akses dimiliki oleh kelas itu sendiri dan semua kelas anak yang ada pada package yang sama. Tabel akses modifier kelas yang sama, package yang sama di luar package pada package yang sub package ini dia. Contoh khusus dari programnya ini hierarki tumbuhan. Penjelasan tentang kelas singkong, kelas kacang dan kelas jambu. Penjelasannya ini guys. Teamwork ini. Teamwork. Objek variabel reference. Pembuatan objek ketika membuat objek sebenarnya. Deklarasi ini variabel reference, tipe data reference. Perbedaannya variabel biasa, tipe data primitif in-min sampai dengan 10. Tipe data reference mahasiswa A variabel reference. Gambaran pada memori ini intensiasi menggunakan keyword name project untuk objek. Ketika proses intensiasi, sistem akan mengalokasi memori untuk objek baru dan mengembalikan alamat memori ke variabel referensinya. Contohnya sepeda ontel dan sepeda compiler. Gambar membentuk objek tahap 1, gambar membentuk objek tahap 2. Next, variabel metode dan konstruktor. Topik, deklarasi variabel, komponen variabel, variabel modifier, consting, deklarasi metode, komponen metode, return type, parameter, metode modifier, metode overloading, konstruksi. Konstruktor. Ini penjelasan variabel modifier, modifier projected, modifier default, modifier statis, penjelasan, modifier final, mengakses variabel, casting, ini contohnya, type casting, method, stance deklarasi method, ini contoh kedua, ini komponen, nama method, letak nama method pada method, return type, letak return type pada method, ini contoh pertama, dan ini contoh kedua. Parameter, letak parameter pada metode. Ini contoh pertama dan ini contoh kedua. Metode modifier, letak modifier pada metode. Modifier publik, ini contoh. Modifier privat, ini contoh. Modifier protected, ini contohnya. Modifier default, ini contoh. Modifier stage, ini contohnya. Modifier abstract, ini contoh. Modifier final, ini contohnya. Mengakses metode, ini contohnya. Tipe argumen, ini contohnya pas di value, pas di reference, ini contoh. Fitur OOP, polymorphism, metode overload, ini contoh. Metode aksesor, ini contoh pertama, ini contoh kedua. Metode mutator, ini contoh pertama. Main method, ini contoh, ini penjelasan. Publik merupakan modifier dan metode main yang berarti bahwa metode dapat dilaksanakan manapun. Ini penjelasan. Konstruktor, contoh, default konstruktor. Bukan akses konstruktor, contoh interintins. Ini tentang kelas di OOP Java. Apa itu interintins? Sebuah kelas bisa menurunkan membernya ke kelas lain. Sebuah kelas bisa print subkelas atau induk kelas yang punya atribut dan metode. Shell subkelas atau anak kelas yang mewarisi atribut dan metode print. Yang kedua, cara
Cara implementasi pakai keyword extends Java class extends parent, contohnya kelas kucing extends mamalia. Nah, yang ketiga, aturan penting kelas atau kembangan luas dari subkelas. Jadi punya sebuah pemilik parent plus tambahan memiliki sendiri. Single intent satu kelas boleh punya satu parent. Semakin bawah subkelas berarti semakin banyak karena nonton dari atas. Contoh kode sederhana saat bikin objek student, konstruktor, pesan dulu yang jalan satu student, diganti juga bisa akses atribut parent pakai super X. Gampangnya gini, parents pegawai punya nama gaji, chief manager turun dari pegawai plus tambahan departemen. Nah, seperti itu ya guys. Nah, string. Kelas string di Java apa itu string? String itu tipe data buat nyimpen teks. String itu kelas bukan tipe data primitif, termasuk referensi tipe, letaknya di package Java lah. Cara deklarasi dan inisialisasinya ada dua cara yang paling umum, string nama dan cinta Laura, name string cinta, kedua string sama-sama manggil konstruktor dari kelas string. Yang ketiga itu metode string yang penting line yang buat atau panjang teks, contohnya cinta Laura line buka kurung hasilnya. Substring awal atau akhir, contention, gabungan string pakai plus. Topik lain di slide ini juga bahas string flashcard, cara penampilan string dan metode-metode lain dari kelas string. Simpelnya gini, string itu wadah buat teks kita bisa bikin motong, hitung panjang dan gabungan teks pakai metode yang boleh disediakan Java. Itu guys. Nah, lanjut pertemuan yang ke-11. GUI AWT di Java. Apa itu GUI AWT? GUI Graphics User Interface. Program yang ditampilkan berbasis grafik atau jendela lebih menarik dan user friendly. AWT Abstract Windows Toolkit. Ini paket bawah Java buat bikin tampilan GUI. Selain AWT di Java juga ada swing. Cara pakai AWT itu harus import dulu semua kelas di AWT. Seperti tanda kali arti semua kelas di package awas dipakai. Contoh bikin jendela sederhananya itu gampang. Frame win sama dengan new frame, frame part win stage 250,200. Hierarki kelas AWT paling atas komponen turunnya container, canvas, button, text komponen, contier turunnya lagi panel window turunnya frame dialog applet. Simpelnya itu awet itu toolkit buat Java buat bikin aplikasi desktop berbasis jendela komponen utamanya frame buat jendela button buat tombol dan lain-lain. Gitu guys. Lanjut pertemuan ke-12. Graphics User Interface GUI Swing. Apa itu Swing? Swing itu package di Java buat bikin aplikasi berbasis jendela atau GUI. Mirip AWT tapi tidak tergantung tampilan iOS. Jadi tampilan bakal sama mau di Windows, MC atau Linux, lebih lengkap dari variabel dibandingkan AWT. Cara pakai Swing itu Swing ada di package Java. Perbedaan AWT sama Swing itu tergantung iOS. Kalau Swing tampilan sama di semua iOS. Komponennya di AWT frame button, kalau di Swing komponen frame J button. Kalau AWT lebih ringan, kalau Swing lebih banyak fitur. Simpelnya kalau AWT itu didasarkan GUI, di Java Swing itu versi upgrade-nya. Lebih modern, tampilannya konsisten dan komponennya lebih banyak. Tuh. Lanjut pertemuan ke-13. Nah, interface. Apa itu interface? Interface itu adalah kontrak yang isinya deklarasi metode tanpa isi atau body. Tujuannya buat menyeragamkan perilaku kelas-kelas yang berbeda. Masuk deklarasi itu contoh publikasi interface, Smile, implementasi interface, interface modifier, bisa publik dan lain-lain, kira-kira intens, bisa publiknya, dan hierarchy interface ada Superman face di atas dan subin interface di bawahnya. Bedanya dengan kelas dan abstract class, kelas bisa dapat isi metode plus atribut. Abstract class bisa ada metode isi tanpa isi, interface isi metode tanpa isi semua buat standarisasi. Simpelnya interface itu kayak aturan, dibilang kelas yang menurut aku harus punya metode ABC gitu, tapi isi metodenya terserah kelasnya yang bikin. Contoh kode implas biar makin jelas itu seperti ini. Contoh interface hewan. Untuk interface hewan, volt suara, metode tanpa, kelasnya implementasi interface. Kelas main buat jalinan, penjelasan singkat itu interface hewan bikin aturan yang mau jadi hewannya harus punya metode suara dan makan. Implementasi hewan, kucing dan anjing setuju sama aturan itu, maka wajib bikin isi metode. Keuntungannya itu tipe data hewan bisa dipakai buat kucing, anjing dan lain-lain. Ini namanya polymorphism. Nah guys, itu video tadi. Makasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.